Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, al aba wal ummahat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Kamis untuk mengkaji pembahasan akidah menggunakan kitab Khudh Aqidatak minal Kitabi was Sunnatis Sahihah. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan hadis yang sahih, karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masih di judul babnya al-jihad wal wala wal hukum. Jihad, wala loyalitas, kecintaan, kasih sayang, wal hukum, keputusan. Jihad sudah kita bahas tentang hukum jihad. Hukumnya apa? Wajib, bisa wajib ain, bisa wajib bagi semua kaum muslimin, dan bisa wajib bagi sekelompok kaum muslimin, sehingga kalau sudah dikerjakan yang lainnya tidak lagi wajib mengerjakannya. Dan jihad itu bisa dengan harta, jiwa, dan perkataan, lisan. Bisa dengan jiwa, lisan, maupun harta. Lalu pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwasanya seorang mukmin adalah wali bagi mukmin yang lain. Artinya seorang mukmin harus menyayangi, mencintai muslim lainnya, mukmin lainnya. Wajib hukumnya. Nah, itu orang mukmin. Lantas bagaimana dengan orang kafir? Apakah boleh seorang muslim memberikan loyalitas, kasih sayang, mencintai orang kafir? Jawabannya tidak. Ya, tidak boleh. Sebagaimana Allah sebutkan, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa yang mencintai mereka di antara kalian, berkasih sayang dengan mereka di antara kalian. Jadi ini kepada kaum mukmin ini. Jadi siapa di antara kalian yang menyayangi mereka, memberikan loyalitas kepada mereka, mencintai mereka, maka sungguhnya ia termasuk mereka. Artinya ini ancaman atau apa? Ancaman kan? Artinya akan digolongkan bersama mereka. Makanya dalam hadis apa? Al-mar'u ma'aman hab. Dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi bersabda, seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang ia cintai. Maka seorang mukmin cintanya kepada orang mukmin, biar sama-sama dikumpulkan di hari kiamat bersama orang mukmin. Di mana? Surga kan? Tapi kalau dia cinta sama orang kafir, naudzubillah min dzalik, berarti dikumpulkannya di, nah itu apa ya? Jadi loyalitas kita kepada orang mukmin, bukan kepada orang kafir. Tidak boleh seorang mukmin, seorang mukmin berkasih sayang, mencintai orang kafir. Tapi ada tapinya juga, bukan berarti juga kita boleh menganiaya mereka, menganiaya orang kafir, melanggar hak mereka, nggak boleh. Kita memang tidak boleh kasih sayang dengan mereka, tapi tidak boleh juga melanggar hak mereka. Bahkan kita diperintahkan berbuat baik kepada mereka. Allah katakan dalam surat Al-Mumtahinah, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang yang tidak memusuhi kalian karena urusan agama dan tidak mengeluarkan kalian dari kampung kalian. Allah tidak larang kita berbuat baik kepada orang kafir yang tidak memerangi kita dan tidak mengusir kita dari tanah air kita. Artinya orang kafir yang hidup damai, Bapak ya. Maka nggak apa-apa, Allah tidak melarang kita berbuat baik kepada mereka. Contohnya apa berbuat baik kepada orang kafir? Memberikan makan. Misalkan dia tetangga kita, walaupun kafir, dia punya hak sebagai tetangga. Kita harus tunaikan hak dia, Bapak ya. Kalau kita punya makanan, misalkan ini ada dua tetangga. Nabi pernah ditanya oleh Aisyah, saya punya tetangga nih, maka saya berikan kepada tetangga yang mana nih? Saya punya makanan, makanannya terbatas. Kalau dikasih ke kiri kanan nggak cukup, saya harus milih.
Maka kata Nabi, kepada tetangga yang pintu rumahnya lebih dekat dengan pintumu. Maka tengok, kita tetangga kiri, kanan, kiri. Ternyata tetangga yang kanan pintunya lebih dekat dengan pintu kita. Kalau yang kiri agak jauh. Berarti makanan kita diberikan kepada yang kanan. Walaupun kafir. Nah itu supaya ini termasuk adab dalam Islam. Kita adab dalam bertetangga, tetap berbuat baik bertetangga walaupun kafir. Bukan cuma tetangga, siapapun orang kafir yang hidup damai, menjaga hak kita, kita pun jaga hak mereka. Tidak boleh kita melanggar hak-hak mereka. Bahkan dalam satu hadis Nabi sampai mengancam orang mukmin yang melanggar hak orang kafir yang hidup damai dengan kita, maka orang mukmin ini akan berhadapan dengan Nabi di hari kiamat nanti. Fa ana hajijuhu yaumal qiyam, kata Nabi, maka aku akan menghadapi dia di hari kiamat nanti. Maka Bapak, kita tidak boleh melanggar hak-hak orang-orang kafir. Kita toleransi dalam masalah ibadah, dalam masalah kehidupan sehari-hari, terutama masalah agama. Kalau mereka merayakan hari raya mereka, ya kita biarkan. Dan kalau kita merayakan hari raya, mereka juga biarkan. Mereka mau ibadah di tempat ibadah mereka, silahkan. Sebagaimana kita juga kalau mau ibadah di tempat kita, dipersilahkan. Nah itu namanya toleransi Bapak. Jadi toleransi bukan mereka merayakan hari raya, kita pun ikut merayakan hari raya bersama mereka. Nanti kita merayakan hari raya, mereka pun ikut serta merayakan hari raya kita. Enggak seperti itu. Toleransi itu artinya membiarkan orang lain melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan mereka. Lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian, untukku agamaku. Nah ini Bapak ya. Jadi sikap kita kepada orang kafir yang tidak memerangi kita dengan jelas, lalu tidak mengusir kita dari kampung kita, maka sikap kita berbuat baik kepada mereka. Tetap memberikan hadiah, misalkan kalau misalkan tetangga atau siapapun hadiah, nggak masalah. Dan itu bukan perkara yang terlarang, bahkan itu dianjurkan. Apalagi Bapak, kalau kita berbuat baik kepada orang kafir dengan niat dakwah, wah itu lebih besar lagi. Saya berikan ini, memberikan kepada orang kafir aja makanan, itu dapat pahala. Apalagi kalau niatnya dakwah, wah tertumpuk-tumpuk pahalanya. Maka Bapak, marilah kita tebarkan rahmat di tengah-tengah masyarakat kita, kasih sayang, maksudnya ditebarkan keindahan Islam lewat sikap baik kita kepada sesama manusia, ya, terutama orang kafir ya. Jadi itu, jadi sekali lagi kita tidak boleh berkasih sayang dengan kafir, tapi tidak boleh juga melanggar hak-hak mereka. Bahkan kita diperintahkan berbuat baik kepada mereka, ya. Nah itu Bapak, itu pembahasan pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, dalilnya sudah kita bahas tadi, ayat yang sudah disebutkan. Lalu hadis Nabi menyatakan inna ala bani fulan laisu bi auliyai. Sesungguhnya keluarga Bani Fulan bukan wali-waliku, bukan orang yang aku sayangi, orang yang aku cintai. Sesungguhnya kata Nabi, keluarga Bani Fulan, nggak disebutkan namanya, keluarga Bani Fulan bukan wali-waliku, bukan orang yang aku cintai, aku sayangi. Pertanyaannya kenapa? Mereka orang kafir. Nah itu, jadi kalau orang kafir nggak berhak dapat itu. Jelas Bapak ya. Ini dalil tentang tidak boleh berkasih sayang dengan orang kafir, mencintai mereka. Lalu berikutnya pertanyaan keempat, as-su'alu rabi', pertanyaan keempat, ini baru kata Syekh Muhammad bin Jamil Zain rahimahullah, man huwal wali, siapakah yang dimaksud dengan wali? Wali di sini bukan wali murid Bapak ya, karena ada sekolah ada wali murid, wali kelas, bukan. Maksud wali di sini maksudnya adalah wali Allah. Siapakah wali yang sesungguhnya? Maksudnya wali Allah. Jawabannya al-jawab al-waliyyu huwal mu'minut taqi. Wali yang sesungguhnya yaitu wali Allah adalah orang beriman yang bertakwa. Orang yang beriman dan bertakwa. Inilah wali Allah. Jelas Bapak? Jadi kalau kita ditanya apa yang dimaksud wali Allah, orang yang beriman dan bertakwa.
Definisinya mudah. Dari mana dalilnya? Apa alasannya? Landasannya? Sandarannya? Allah sebutkan dalam surat Yunus. Ala inna qala ta'ala, Allah berfirman, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada kekhawatiran terhadap diri mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Wali-wali Allah tidak akan merasa takut menghadapi masa depan dan tidak akan bersedih akan masa lalu, ya. Siapa maksudnya wali Allah ini? Allah sebutkan pada ayat selanjutnya, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Nah, ini Bapak. Artinya wali Allah itu adalah orang yang beriman dan takwa. Mudah definisinya Bapak. Jadi kalau ditanya siapa itu wali Allah? Orang yang beriman dan bertakwa. Bukan orang yang bisa jalan di atas air atau terbang di udara. Seperti itu, definisinya bukan seperti itu. Siapapun yang beriman dan bertakwa, maka dia adalah wali Allah. Walaupun tidak punya kehebatan dalam tanda kutip seperti ya tadi, jalan di atas air, terbang di udara, bisa makan beling. Pokoknya siapapun yang beriman dan bertakwa, dia wali Allah. Jelas Bapak ya? Ini definisinya paling mudah. Nah, inilah wali Allah, orang yang beriman dan bertakwa. Siapapun yang beriman dan bertakwa berarti dia wali Allah. Sebaliknya, siapa yang tidak beriman dan tidak bertakwa berarti wali setan. Walaupun bisa makan beling, walaupun tidak ditusuk oleh benda tajam tidak berdarah, walaupun disayat dengan golok tidak berdarah, ini wali setan. Walaupun bisa terbang, bisa jalan, ini Bapak ya. Jadi wali Allah dan wali setan tidak akan bersatu, akan selalu bertentangan. Wali Allah itu orang yang beriman dan bertakwa, berarti wali setan orang yang tidak beriman dan tidak bertakwa. Nah, kalau kita sudah memahami ini, maka mudah kita tidak tertipu oleh orang-orang yang berpenampilan seakan-akan ngerti agama tapi sebenarnya wali setan, Bapak. Karena ada orang berpenampilan agama tapi sebenarnya bukan wali Allah. Dia katanya punya kemampuan ini dan itu, tapi nggak jelas sholatnya bagaimana, nggak jelas ibadahnya seperti apa. Katanya dia itu sholatnya di Mekah, loh, sholatnya di Mekah. Kemana Bapak ini si Fulan ini? Kok sholat Jumat nggak nampak? Wah, sholatnya di Mekah. Gimana tuh Bapak? Jadi orang ini ada di kejadian ini, bukan bohong, ada di Indonesia seperti itu. Orang-orang yang ngaku katanya sholatnya di Mekah. Pak, tadi di mana Pak? Sholat Jumat nggak nampak. Oh, saya sholatnya di Mekah katanya. Saya dipercaya Bapak. Jadi kita baru selesai sholat Jumat ditanya, Pak, kemana Pak? Kok nggak nampak sholat Jumat? Oh, saya sholatnya di Mekah. Saya dipercaya. Kalau orang yang maaf nih jahil, percaya aja, oh iya lu hebat dia wali Allah nih, sholatnya jauh di Mekah. Tapi bisa dipercaya nggak? Secara logika aja udah nampak batilnya Bapak. Karena apa? Antara Mekah dengan Indonesia beda berapa jam? 4 jam. 4 jam atau bisa 6 jam, tapi 4 jam, setahu saya 4 jam. Jadi kalau Bapak nih, misalkan kita sholat Jumat selesai jam 1, di sana masih jam berapa? Masih jam berapa? Aldi? 9. Jadi kalau udah sholat loh, kalau misalkan Bapak ini katanya, Syekh ini, wali ini katanya udah selesai sholat Jumat, harusnya di sana di Mekah belum sholat, ya kan? Kita jam 1 di sini udah selesai sholat Jumat, di sana masih jam 9, belum ada sholat Jumat. Nah, kalau kita mau kritis, kenapa? Bohongnya, dustanya luar biasa gitu. Tapi kalau orang yang tidak kritis, ya itu kadang mudah tertipu. Nyaksa, oh iya dia sholat Jumatnya di Mekah katanya. Dan ini Bapak, ini saya sering dengar dari zaman inilah nenek saya kayak gitu, ada orang-orang yang katanya sholatnya di Mekah nggak di Indonesia. Dan ternyata zaman sekarang pun masih ada yang meyakini seperti itu. Nah, ini musibah Bapak ya, yang menunjukkan tauhidnya lemah ya, akidah berarti masih kropos, bisa ditipu oleh orang-orang model gitu. Dan orang model gitu Bapak bisa jadi penampilannya layaknya
ustad atau mungkin buya, mungkin dia pakai jubah kah, mungkin pakai imamah kayak orang Arab serban gitu. Nah, kalau orang awam kan mudah tertipu lihat penampilan, oh ini penampilannya ulama, mana mungkin bohong. Padahal Bapak, dukun zaman sekarang pun kadang pakai juga kayak gitu, jubah. Kadang berjenggot juga, kadang pakai serban juga, tapi dia kerjasamanya dengan setan. Ini wali setan kan, bukan wali Allah kan? Ya tidak? Dukun ini wali Allah, wali setan? Wali setan. Maka Bapak jangan tertipu dengan penampilan ya. Kita lanjut lagi. Itu dalil dalam Al-Quran bahwasanya wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Nah, sekarang dalil dari hadis. Kata Syekh, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama waliyyallahu wa salihul mu'minin. Sahih rawahu Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya waliku adalah Allah dan orang-orang mukmin, orang-orang beriman yang soleh. Hadis sahih riwayat Ahmad. Nabi katakan sesungguhnya waliku, orang yang ku cintai dan ku sayangi, adalah Allah dan orang-orang beriman yang soleh. Yang soleh artinya bertakwa. Ini sama aja kan dengan ayat tadi kan? Dalam ayat tadi kan orang yang wali Allah itu orang yang beriman dan takwa. Ya, takwa artinya soleh. Nah, inilah yang disebut wali Allah, Bapak ya. Jadi siapapun yang kita lihat, kita kan nilai seorang kan berdasarkan lahir kan, nggak tahu batin seorang. Kalau memang seorang ini lihat, oh ini orangnya jaga ibadah, rajin menjauhi maksiat, akidahnya lurus, wah ini kemungkinan besar wali Allah. Sesuai dengan ayat tadi, wali Allah. Walaupun dia tidak punya keanehan. Apalagi kalau punya keanehan, keanehan di sini Bapak artinya keajaiban. Misalkan gini. Jadi kita sekarang Bapak-bapak bahas tentang yang namanya mukjizat karomah. Mukjizat dengan karomah. Ya, sama sihir. Satu lagi tinggi sihir Bapak ya. Jadi perlu kita ketahui mukjizat ini perkara yang luar biasa. Iya tidak? Di luar kebiasaan kan? Karomah juga sama. Sihir juga. Iya tidak? Sihir kan ya itu misalkan ada orang bisa terbang. Kok bisa terbang? Manusia bisa terbang. Kan di luar kebiasaan kan? Nah, ini mukjizat ini kejadian luar biasa. Karomah juga kejadian luar biasa. Sihir pun luar biasa kan? Nah, apa bedanya tiga ini? Apakah muncul dari satu orang yang sama? Nggak mungkin. Ya, pertama mukjizat. Mukjizat itu kejadian luar biasa yang terjadi pada Nabi dan Rasul. Nabi atau Rasul. Nah, ini namanya mukjizat. Sedangkan karomah kejadian luar biasa yang terjadi pada wali Allah, orang-orang soleh, beriman dan bertakwa. Ini karomah. Lalu ketiga, kejadian sihir, kejadian luar biasa yang terjadi pada wali setan, ya, itu dukun dan semacamnya, ya kan? Nah, tiga ini kejadian luar biasa. Contohnya mukjizat. Ini kan kejadian luar biasa yang terjadi pada para nabi atau rasul kan? Contohnya apa? Misalkan Nabi Muhammad ketika dalam suatu perjalanan bersama para sahabatnya, mereka kehabisan air. Dan ketika itu masuk waktu sholat, maka Nabi SAW minta diambilkan bejana. Lalu beliau masukkan tangannya ke bejana, lalu keluarlah air dari sela-sela jari beliau. Ini kejadian luar biasa tidak? Berarti namanya apa? Mukjizat, karena terjadi pada Nabi. Atau seperti kisah, Bapak-bapak mungkin tahu kisah Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun. Jadi ketika tukang sihir Fir'aun melempar tongkat-tongkat mereka, lalu berubah menjadi ular. Nah, ketika itulah Allah katakan fa'aujasa fi nafsi khifatan Musa. Muncullah ketakutan pada diri Musa. Kenapa? Oh, ular. Mana nih? Manusia nyaksikan ular. Apa istilahnya manusiawi kalau rasanya takut kan? Ya tidak, normal kan? Nabi Musa pun takut, ular. Namun Allah katakan apa? La takhaf. Innaka antal a'la. Jangan kamu takut wahai Musa, sesungguhnya engkau lebih unggul daripada mereka. Engkau lebih tinggi daripada mereka. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu.
niscaya dia akan menghabisi, memakan mereka memakan sihir yang mereka lakukan itu. Jadi Allah nyuruh Nabi Musa melemparkan apa yang di tangan kanan. Apa yang di tangan kanan dia itu? Tongkatnya. Akhirnya dilemparkanlah tongkat tersebut, lalu berubahlah menjadi ular besar. Lalu ular besar itu memakan ular-ular kecil yang tadinya ini tongkat-tongkatnya siapa? Tukang sihir Firaun. Nah, di sini Bapak, tongkat kan sama-sama luar biasa kan? Tukang sihir, tongkat jadi ular. Luar biasa tidak? Nah, lalu Nabi Musa, tongkat berubah menjadi ular. Luar biasa tidak? Tapi apakah dua-duanya sama? Beda. Yang satu dari Nabi namanya mukjizat, kalau yang satu sihir dari jelas apa ya? Nah, itu mukjizat seperti itu dari Nabi. Dan masih banyak lagi seperti Nabi Musa dikejar Fir'aun, lalu tongkatnya dipukulkan ke Laut Merah sehingga terpecah menjadi 12 jalan. Ini kejadian luar biasa tidak? Nah, terjadi pada siapa? Namanya berarti apa? Mukjizat. Nah, ini mukjizat. Lalu yang kedua, karomah. Kalau bahasa Indonesia jadi keramat. Saya perhatikan kamus bahasa Indonesia, keramat, kadang diartikan keramat. Tapi lebih enak karomah sebenarnya. Bahkan rata-rata orang udah nyebutnya karomah kan ya, jarang keramat. Jadi karomah. Yang kedua karomah Bapak. Kalau yang pertama kejadian luar biasa yang terjadi pada Nabi. Ya. Sekarang yang kedua kejadian luar biasa yang terjadi pada wali Allah, pada orang-orang yang soleh, beriman dan bertakwa. Ini namanya karomah. Contohnya apa? Seperti Maryam, ibunda Nabi Isa. Maryam ini kan diasuh oleh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria Allah sebutkan dalam surat Al-Imran, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Zakaria mau masuk menemui Maryam itu sibuk ibadah di mihrab. Mihrab itu ruangan seperti gini Bapak, di rumah, jadi ada khusus. Istilahnya apa kalau kita tuh? Musola ya, musola di rumah biasanya kan ada ruangan sholat gitu kan. Jadi Maryam ini ada ruangan khusus namanya mihrab, kayak gini, menjorok ini. Nah, Maryam ini ibadah di situ, dia fokus ibadah. Nah, Nabi Zakaria kan pengen nengok anak asuhnya kan ibaratnya kan. Nah, setiap kali Nabi Zakaria mau masuk ke mihrabnya menemui Maryam, didapati di depan pintunya ada makanan. Maka Nabi Zakaria bertanya, "Anna laki hadza?" Wahai Maryam, dari mana ini? Karena apa? Maryam kan fokus ibadah, nggak masak, dan nggak ada juga orang yang lewat lalu ngasih makanan. Loh, kok bisa tiba-tiba ada makanan? Maka jawaban Maryam apa? Huwa min indillah. Ini dari Allah. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Itu lihat Bapak. Ini dari Allah. Artinya ini kejadian biasa atau luar biasa? Nah, terjadi pada siapa? Nabi. Bukan, Maryam bukan nabi kan? Tapi orang soleh kan? Berarti namanya apa ini? Karomah. Nah, ini contohnya. Atau seperti contoh karomah kisah Ashabul Kahfi. Para pemuda yang beriman, bertakwa, yang dikejar-kejar oleh raja kafir di zamannya. Jadi mereka ini hidup di zaman sebelum zaman Nabi Muhammad. Mereka tinggal di suatu masa ketika itu rata-rata kaum mereka kafir. Rajanya kafir, kejam dan kafir. Namanya Raja Dikyanus. Nah, ketika itu pemuda ini, ada yang menyatakan jumlahnya berapa? Salah satu rabi'ahum kalbuhum, ada yang menyatakan 3, yang keempatnya ini anjing, ada yang menyatakan 5, 6-nya. Jadi beda-beda pendapat, nggak bisa kita pastikan Bapak ya. Yang jelas Allah sebutkan ada para pemuda yang beriman ketika itu yang lari dari kejaran raja dan kaum yang kafir. Nah, ketika itu para pemuda ini Ashabul Kahfi istilahnya. Ashabul Kahfi artinya orang-orang yang dalam gua, karena mereka nanti akan masuk dalam gua. Jadi Ashabul Kahfi ini, para pemuda ini, mereka beriman, sedangkan kaumnya
kafir, rajanya kafir. Nah, ketika itulah Raja Dikianus yang kafir manggil mereka, disuruh menghadap. Raja Dikianus ngasih pilihan kepada mereka, kalian keluar lagi dari agama kalian, maksudnya kembali kepada agama nenek moyang leluhur kalian, istilahnya gitu, agama kemusyrikan maksudnya. Kalian kembali lagi keluar dari agama kalian, atau kalian bunuh. Jelas apa ya? Diancam. Saya berikan kesempatan untuk kalian untuk berpikir. Jadi nggak langsung dibunuh gitu itu. Nasi diberikan kesempatan untuk berpikir. Pikirnya, ini saya balik lagi ke agama sebelumnya atau saya tetap dibunuh. Dikasih kesempatan. Akhirnya pulanglah mereka. Nah, setelah pulang, para pemuda ini musyawarah sama mereka. Gimana nih? Kita dalam kondisi terancam gini. Apakah kita dibunuh atau gimana? Akhirnya kata mereka, kita keluar aja dari sini. Kabur dari kota tersebut. Akhirnya mereka sepakat kabur. Padahal raja ketika itu ngasih tenggang waktu, Bapak. Misalkan anggap berapa jam gitu kan untuk berpikir, tapi mereka nggak usah nunggu batas waktunya akhir, mereka kabur langsung. Mereka kabur sampai akhirnya setelah kabur mereka udah keluar dari kota, mereka dapati ada sebuah gua. Ya, kita berlindung dulu di sini. Dan ketika itu mereka diikuti oleh anjing. Anjingnya di depan gua. Mereka masuk dalam gua, istirahat sebentar, tertidurlah mereka. Berapa jam? 309 tahun. Ya, salah miatin. Berapa jam? Iya. Iya, itu luar biasa. Bukan cuma 1 jam, 2 jam, bukan 1 hari 2 hari, 309 tahun, Bapak. 309 tahun, waktu yang sebentar apa lama? Luar biasa lama. Mereka tertidur. Namun Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi, wa nuqallibum dzatal yamin wa dzatas shimal. Ketika mereka tidur, kami balikkan mereka ke arah kanan dan kami balikkan mereka ke arah kiri. Biar apa? Kenapa kira-kira? Karena kalau tubuh diam aja dalam waktu lama bisa apa? Kaku dan bisa mungkin belatung atau apa ini kan? Tapi Allah balikkan kanan kiri. Biar sirkulasi darah ngalir terus. Dalam keadaan mereka tidur nggak sadar. Nah, bangunlah mereka. Maka mereka pun bertanya sama mereka, kam labithum, berapa lama kita ini apa? Tidur di sini, tertidur. Mereka berkata, labithna yauman au ba'da yaum. Sepertinya kita tinggal di sini, tertidur di sini mungkin sehari atau setengah hari lah. Nah, ketika itulah mereka merasa lapar. Mereka utus salah seorang dari mereka untuk belanja ke kota. Nah, tapi jangan beritahu, jangan sampai ada orang yang tahu keberadaan kita. Nah, jadi memberikan pesan, kamu hati-hati ya. Waliyatalattaf wala yusy'iranna bikum ahada. Hendaknya kamu bersikap lembut. Nanti kalau kamu ke pasar, jangan bersikap kasar dan jangan sampai ada orang yang tahu keberadaan kita. Gitu. Akhirnya pergilah dia ke pasar. Nah, si pemuda ini kan di antara beberapa pemuda, entah 5, 7 ini. Pemuda ini, satu pemuda ini pergi ke pasar. Nah, ketika pergi ke kota dia kaget, menyaksikan keadaan sudah berubah loh kok. Kayaknya saya baru ke daerah yang baru ini, maksudnya bukan tempat yang dulu saya tinggal. Ini aneh, bangunan ini udah ada ini nih. Ya bayangin aja udah berapa tahun loh. Ini aja Bapak, jangan ke 309 tahun, 10 tahun aja udah beda kan? Iya nggak? Ya contohnya di sini udah beda kan, apalagi Jakarta Bapak ya. Jakarta ini cepat berubah Bapak. Saya punya rumah orang tua Jakarta. Paman saya di Tangerang. 1 tahun nggak ketemu, maksudnya karena mungkin sibuk. Biasanya datang ketika Ramadan. Katanya bukan Ramadan, apa Idul Fitri. Ketika mau berkunjung Idul Fitri nyasar. Ditanya, kok bisa nyasar? Gak tahu, cepat banget berubah. Ini dulu nggak ada bangunan, sekarang udah ada ini. Dalam waktu 1 tahun udah banyak perubahan Bapak. Padahal dulu sering ke situ. Kan artinya cepat berubah kan? Itu baru 1 tahun. Gimana kalau 9 tahun? Nah, akhirnya pemuda ini bingung, kok ini banyak bangunan berubah? Apa? Nah, akhirnya dia, ya udahlah cari pasar. Nah, dia ikuti peramat, oh ini pasar nih. Nah, ketika di pasar itulah dia pengen belanja. Dia nanya ke pedagang, berapa ini harga ini? Sebutkan berapa dinar misalnya. Wah, dia keluarkan uangnya. Maka pedagangnya bingung. Dia lihat ininya, tengok mukanya. Ini apa ini? Bingung.
Kenapa? Si pemuda ini bingung, kenapa? Anda pakai uang apa ini? Kenapa? Ini kan uang ini biasa dipakai untuk jual beli kan? Akhirnya kata pedagang, ini udah nggak laku lagi, udah ratusan tahun lalu ini. Nah, disitulah baru si pemuda ini kaget, ratusan tahun lalu. Lalu dia pun bertanya, bagaimana kalau gitu dengan kabar Raja Dikianus? Karena raja yang mengejar mereka itu Dikianus, kafir kan, kejam kan. Dahnya ke ini. Terus bagaimana dengan Raja Dikianus? Ini katanya ratusan tahun lalu nih uangnya. Terus bagaimana dengan kabar Raja Dikianus? Tukang dagang ini bingung, Dikianus yang mana? Dia udah nggak kenal. Dikianus ini loh, sebutin namanya begini nih. Akhirnya kata pedagang ini, itu sudah mati ratusan tahun lalu katanya. Bagaimana bisa itu? Nah, disitulah baru si pemuda ini kaget. Hah? Ternyata Raja Dikianus yang ngejar mereka sudah mati ratusan tahun lalu, dan uang yang dia bawa sudah tidak laku. Nah, disitulah baru si pedagang bertanya, lantas Anda ini siapa? Jelas apa ya? Anda ini siapa? Baru dijelaskan, saya ini termasuk pemuda yang lari dari kejaran Dikianus. Dan dia nanya lagi kepada si pedagang ini, bagaimana raja sekarang? Ternyata raja di zaman itu sudah berubah. Dulu Raja Dikianus kafir, kejam. Nah, sekarang rajanya muslim dan adil, soleh. Udah berubah. Nah, akhirnya ketika pemuda tersebut menceritakan kejadiannya, si pedagang pun terkejut. Dan orang-orang yang di pasar terkejut sampai mereka semua bertakbir. Allahu Akbar. Kenapa Bapak takbir? Tandanya, takbir itu tandanya suatu peristiwa yang mengejutkan kan. Nah, berita ini sampai ke telinga raja. Gitu. Maka raja mengutus ini bawahannya untuk menjemput si pemuda ini. Dijemputlah si pemuda ini, dibawa ke istana raja, lalu dia menceritakan kisahnya, maka raja pun kagum. Raja pun memuliakan si pemuda ini. Kemudian setelah raja memuliakan pemuda ini, raja beserta pemuda ini, beserta rakyat, beserta tentara bergerak menuju gua. Mereka semua bergerak menuju gua. Nah, ketika itu pemuda itu pun masuk ke dalam gua, memberitahukan teman-temannya. Keluarlah teman-temannya, disambut oleh raja, disambut oleh masyarakat, dipeluk, di apa. Nah, setelah itu, setelah mereka disambut dengan begitu hangat oleh raja, rakyat, tentara, para pemuda Ashabul Kahfi ini, setelah disambut demikian, mereka pamit lagi, masuk lagi ke dalam gua. Ternyata mereka tidak mau tinggal di luar, ingin tetap tinggal di gua. Nah, setelah mereka masuk semua ke dalam gua, meninggallah mereka semua. Nah, ini Bapak ya, para pemuda yang hidup 309 tahun. Ini kejadian biasa atau luar biasa? Nah, berarti namanya apa? Karomah, karena terjadi pada siapa? Orang soleh, bukan pada nabi. Kalau pada nabi, itu namanya apa? Mukjizat. Dan masih banyak lagi Bapak ya, contoh karomah itu kalau zaman dahulu. Kalau di zaman umat Nabi Muhammad, contohnya seperti yang terjadi pada Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab pernah berkhutbah, Bapak. Dia pernah mengirim pasukan ke suatu tempat, ke suatu daerah. Nah, kebetulan ketika itu sedang sholat Jumat. Umar sedang berkhutbah di atas mimbar. Tiba-tiba tampaklah di hadapan dia pasukan yang dia kirim sedang mau dikepung oleh musuh. Ibaratnya gini Bapak. Ini. Misalkan ininya pasukan kaum muslim di sini nih. Musuh udah mau gini Bapak, bergerak gini. Tandanya mau apa? Menggunting, istilahnya kalau dalam istilah perang itu mau gunting. Kalau udah gunting kan terkepung kan. Nah, ketika itulah Umar tiba-tiba melihat, padahal dia di Madinah, dia nyaksikan pasukan yang jaraknya ribuan kilo dari situ. Dia nyaksikan pasukannya mau digunting. Maka apa reaksi Umar? Dia langsung berkata, ya Sariyatul Jabal, ya Sariyatul Jabal, wahai pasukan naik bukit, wahai pasukan naik bukit, wahai pasukan naik bukit. Orang-orang di depan kan lagi khutbah nih, bingung ini ngomong apa nih, wahai pasukan naik bukit. Dan anehnya pasukan yang dikirim di sana dengar suara Umar, wahai pasukan naik bukit. Apa ini? Kok Umar kan di Madinah, ngapain suaranya ada di? Akhirnya mereka pun pasukan langsung naik ke bukit dan selamatlah mereka dari kepungan musuh. Dan orang yang di Madinah bingung, ini apa ini Umar nih? Wahai pasukan naik bukit. Ternyata Umar sedang
berbicara dengan, nah itu Bapak. Nah ini kejadian biasa atau luar biasa? Luar biasa. Terjadi pada siapa? Orang soleh, bukan nabi kan? Berarti namanya apa? Karomah ya. Jelas Bapak ya? Nah itu karomah. Atau karomah terakhir seperti kisah Sa'ad bin Abi Waqqas ketika hendak menyerang Persia. Jadi ketika itu Umar bin Khattab mengutus pasukan kaum muslimin untuk menaklukkan Persia. Komandannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah ketika pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas hendak melewati sungai, ketika itu udah perang, udah mendekati Madain, apa istilahnya istananya Persia. Tapi perjalanan mereka harus terhenti. Karena apa kira-kira? Di depan mereka sungai yang mengalir begitu deras. Sungainya lebar, plus alirannya deras. Pasukan berhenti. Bingung kan gimana nih? Namun apa reaksi Sa'ad bin Abi Waqqas? Jalan. Apa yang terjadi? Pasukan ini jalan di atas air. Kudanya itu maksudnya kakinya nggak masuk ke dalam air, loh. Di atas ngapung. Sampai akhirnya mereka bisa menaklukkan Persia. Nah, ini kejadian biasa atau luar biasa? Nah, terjadi pada siapa? Orang soleh kan? Berarti namanya karomah. Kalau terjadi pada Nabi namanya mukjizat. Nah, ini Bapak, ini namanya karomah. Lalu berikutnya kejadian luar biasa yang terjadi apa? Sihir. Sihir itu kejadian luar biasa, di luar kebiasaan, tapi terjadi pada orang-orang yang wali setan itu. Orang yang tidak beriman, tidak bertakwa. Nah, mereka bisa melakukan kejadian luar biasa, tapi dengan apa? Bantuan setan. Semuanya kan sama-sama luar biasa kan? Mukjizat kejadian luar biasa, karomah kejadian luar biasa, sihir kejadian luar biasa. Tapi pelakunya beda. Yang satu nabi, yang satu orang soleh, yang satu orang kafir. Iya, orang kafir atau orang fasik. Nah, jelas Bapak ya. Nah, ini tiga ini termasuk kejadian luar biasa, tapi orangnya beda. Dan perlu kita ketahui, yang kedua, tadi kan kita bahas tentang wali Allah kan? Jadi, kalau misalkan kejadian luar biasa terjadi pada wali Allah, pada orang soleh, namanya apa? Karomah. Ini karomah, Bapak. Kalau terjadi pada orang soleh. Namun perlu kita ketahui, karomah ini, yang terjadi pada orang soleh ini, artinya ini pertama pertolongan Allah untuk orang soleh tersebut. Dan selain itu pertolongan dari Allah, perlu kita ketahui bahwa karomah ini tidak muncul dengan disengaja dan tidak berulang-ulang. Maka Bapak kalau ada orang ini, dengarkan, saya bisa ngobati orang dari jarak jauh. Lihat nih, saya pengen benda tajam, lihat, benar nggak? Kalau udah direncanakan itu bukan karomah. Karomah itu muncul tanpa disengaja direncanakan. Jelas Bapak ya? Contoh Umar bin Khattab ketika khutbah, dia bisa ngeliat pasukan yang jauh. Apakah ini berulang kali? Setiap salat Jumat nampak gitu? Enggak, cuman kali itu aja. Begitu juga Sa'ad bin Abi Waqqas ketika mau pergi ke Persia, dia bisa jalan di atas air. Semua pasukannya. Kapan terjadinya? Cuman itu aja. Ketika pulang nggak bisa juga. Jelas Bapak ya? Jadi karomah itu nggak direncanakan. Pertama, karomah terjadi pada orang soleh. Itu pertama. Kedua, tidak direncanakan. Artinya tidak berulang-ulang. Maka kalau ada orang yang menganggap, oh ini wali Allah nih, kenapa dia kebal benda tajam, diperlihatkan berapa kali depan orang, lihat. Apa karomah ini? Enggak. Ini sihir ini Bapak ya. Karena orang sihir biasanya kan nampakkan, saya mampu ini, saya mampu itu. Kalau orang soleh, wali Allah nggak akan begitu. Dia kadang diberikan kemampuan oleh Allah tanpa disengaja, tanpa direncanakan. Dan itu mungkin aja Bapak, mungkin terjadi, tapi tidak direncanakan. Karena apa? Seorang wali Allah itu pertama tawadhu, rendah hati. Kalau orang sudah bilang, lihat, saya bisa kuat nih, lihat, rendah hati kayak gini, sombong ya. Wali Allah itu orang yang rendah hati, dia nggak menampakkan kemampuannya. Kalau suatu saat Allah tolong, ya itu pertolongan Allah. Dan dia tidak akan sombong, tidak ngaku saya orang soleh, cium tangan saya. Itu. Ya itu Bapak ya. Jadi itulah bedanya wali Allah dan wali setan ya. Kalau Nabi jelas itu mukjizat,
Tapi kalau kejadian luar biasa yang terjadi pada wali Allah namanya karomah. Yang terjadi pada wali setan sihir, ya. Dan karomah yang terjadi pada wali Allah ini terjadi tanpa disengaja dan direncanakan. Selain itu, Bapak, tadi kan sudah kita bahas kejadian luar biasa yang terjadi pada orang soleh, pada wali Allah namanya apa? Karomah. Nah, pertanyaannya, apakah orang soleh mesti punya karomah? Mesti mengalami kejadian luar biasa? Gimana Bapak? Setuju semuanya? Tidak mesti? Ya, tidak mesti, ya. Karena kalau misalkan seorang baru dikatakan wali Allah, kalau punya karomah, berarti banyak sahabat Nabi yang bukan wali Allah. Ya tidak? Karena para sahabat Nabi wali Allah bukan? Wali Allah bisa kita pastikan, mereka orang beriman dan bertakwa. Tapi pertanyaannya, apakah semuanya punya karomah? Punya kejadian luar biasa itu? Enggak. Hanya orang tertentu aja. Contohnya Umar, Abu Bakar. Abu Bakar misalkan dia pernah ngelihat di kandungan istrinya, saya nganggap anak ini anak perempuan. Firasat dia. Dan ternyata benar yang lahir anak perempuan. Cuman itu aja. Ya nggak berulang-ulang Bapak ya. Nah, ini. Jadi orang wali Allah itu kalau kejadian luar biasa terjadi pada wali Allah, pada orang yang beriman, orang yang soleh, itu namanya karomah. Tapi tidak mesti seorang dikatakan wali Allah kalau ada karomah. Nggak mesti. Kalau dia emang beriman dan bertakwa, dia wali Allah. Jelas Bapak ya? Karena ini kan definisi tadi sudah kita bahas. Apa yang disebut wali Allah? Jawabannya apa? Orang yang beriman dan bertakwa. Ini aja. Baik dia punya karomah maupun tidak. Kalau orang yang beriman dan bertakwa ini punya kelebihan, kejadian luar biasa, oh ini karomah, berarti benar, ini wali Allah. Tapi kalaupun dia tidak punya kejadian yang aneh-aneh, tapi dia beriman dan bertakwa, apakah dia wali Allah? Ya, wali Allah. Jadi jangan kita menilai wali Allah, lihat, oh dia bisa jalan di atas air, oh dia bisa terbang. Maka Bapak, kalau kita lihat nih, misalkan di zaman sekarang nih, ada orang bisa terbang, jangan langsung bilang wali Allah. Jangan, dicek dulu orangnya seperti apa. Yang orangnya jaga ibadah nggak selama ini, akidahnya lurus nggak. Kalau misalkan akidahnya lurus, jaga ibadah, dia bisa terbang, ya bisa jadi wali Allah. Tapi terbangnya tidak terus menerus. Kalau dia lihat saya terbang terus, nah ini bukan wali Allah, ini wali syaitan ini. Nah ini, nah kalau misalkan orang yang terbang ini ternyata akidahnya tidak lurus, ibadahnya pas-pasan, berarti wali apa? Nah, berarti kejadian luar biasa yang terjadi pada dia namanya apa? Sihir. Tapi kalau yang bisa terbang ini orang yang beriman dan bertakwa, soleh, dia bisa terbang. Ini kejadian luar biasa kan? Namanya apa? Karomah. Jelas Bapak ya? Ini perlu kita ketahui karena banyak orang di zaman kita nih, sebagian kaum muslim masih mudah tertipu oleh sihir. Masih mudah tertipu oleh sihir dengan alasan itu karomah. Kenapa? Karena yang melakukannya katanya kiai atau mungkin dianggap buya. Hah? Iya, orang pakai sorban atau mungkin pakai peci apa? Ini kiai ini nggak mungkin ini. Apa sihir ini pasti karomah? Belum tentu, Bapak. Jadi jangan mudah tertipu dengan penampilan. Kadang kita mudah tertipu dengan penampilan. Seringnya kaum muslimin tertipu dengan penampilan. Kalau menyaksikan orang pakai sorban, mungkin jenggotnya panjang, pakai jubah, penampilan pakai tongkat, ini wali Allah. Belum tentu. Lihat akidahnya seperti apa. Lihat ibadahnya seperti apa. Kalau akidahnya lurus, ibadahnya lurus, itu wali Allah. Tapi kalau akidahnya rusak, ibadahnya rusak, ini wali setan, Bapak ya. Nah, banyak kaum muslimin seperti itu, Bapak. Ngelihat penampilannya gini, ini penampilannya kiai, kalau di Jawa kan kiai kan. Wah, ini dia nyembuhin orang, umat kami sembuh. Oh, ini wali Allah. Belum tentu. Ya, karena dukun pun sekarang berpenampilannya seperti kiai, Bapak ya. Cek dulu, cek. Ada kejadian, Bapak. Saya baca dari sebuah buku yang bikin bukunya humor, tapi humornya katanya diambil dari kisah nyata. Allahu a'lam. Sebuah kejadian di sebuah daerah, saya nggak menyebutkan namanya lah. Yang jelas di daerah arah Jawa sana lah. Jadi ada seorang ini yang dianggap kiai.
di satu daerah. Ketika itu dia ini terkenal katanya punya banyak karomah. Orang awam kan nyebutnya karomah. Karomah tadi kejadian luar biasa yang terjadi pada orang soleh. Mereka menganggap itu soleh karena apa? Mungkin pakai peci atau apalah, dianggap soleh lah. Jadi kiai ini dianggap punya banyak karomah. Setiap orang berobat katanya sembuh. Nah, suatu hari, Bapak, ada seorang datang ke rumah kiai ini bersama keluarganya. Rupanya orang ini mengeluhkan sakit perut. Perutnya itu sakit membesar kayak gitu. Mungkin ada tanda-tanda disihir atau gimana biasanya kan. Kalau orang perutnya membesar biasanya bisa jadi tumor, bisa jadi sihir, Bapak. Iya nggak? Kalau yang besar kan tumor biasanya kan. Yang tumor besar itu kan kayak kepala itu. Akhirnya kiai ini apa? Setelah dilihat pasiennya gitu, dia komat kamit. Anehnya, ketika dia komat kamit, dia ngucapin kata-kata, keluarga si pasien ini tertawa. Ternyata apa yang diucapkan? Dia mengucapkan suatu kata, maaf, maksudnya kemaluan, tapi dengan bahasa daerah. Jadi kata-katanya bukan ayat Al-Quran, bukan doa yang dipraktekkan Nabi, bukan doa ya Allah sembuhkan dia, tapi yang mengucapkan kata-kata kemaluan dalam bahasa daerah tertentu. Makanya ketika dia dibaca gitu, keluarga pasiennya tertawa, nahan tawa. Tapi anehnya, ini kan saya baca di buku kan, akhirnya si pasien ini sembuh. Lihat tuh, dia katanya meruqyah, tapi dengan nyebutin kata-kata begitu. Nah, ini kan kejadian biasa atau luar biasa? Luar biasa atau biasa? Luar biasa. Terjadi pada apa ini? Wali Allah atau wali setan? Ya, kalau orang awam, dia ini wali Allah, buktinya apa? Dia bisa sembuh tuh. Nah, lihat dari cara dia mengobati saja sudah salah. Nggak mungkin wali Allah mengobati orang sakit kena sihir, anggap kena sihir, dengan menyebutkan kemaluan. Nggak mungkin. Itu sama saja kayak apa ya? Kayak pelecehan malah ya. Tapi herannya, saya baca bukunya, komentar dari si penulis, demikianlah kalau apa katanya, kalau seorang kiai, katanya kalau wali Allah kalau nggak salah, kalau sudah mengucapkan kata-kata tertentu yang aneh, bisa berkah katanya. Jadi menurut orang itu dianggap kata kotor, tapi sebenarnya itu berkah. Lihat tuh, sampai fanatik buta sama kiai tersebut. Saya baca bukunya, ada bukunya sampai sekarang. Saya lihat, geleng-geleng kepala itu. Jadi ngobatinya bukan dengan ayat Al-Quran, tapi dengan ngucapin kata-kata yang kemaluan ini, kemaluan laki-laki perempuan, nggak layak sekali kan. Na'udzubillah min dzalik. Habis ya. Nah itu Bapak ya. Jadi sampai sini dulu. Jadi kita sudah membahas tentang wali Allah. Jadi wali Allah itu siapa? Orang yang beriman dan bertakwa. Itu wali Allah. Berarti kalau orang yang tidak beriman dan tidak bertakwa namanya apa? Wali setan. Dan wali Allah, kalau misalkan kalau seorang mengalami keajaiban, keanehan, peristiwa luar biasa, dan dia wali Allah, berarti kejadian tersebut dinamakan apa? Karomah. Tapi seorang dikatakan wali Allah tidak mesti harus punya karomah. Kalau memang beriman dan bertakwa, dia sudah dianggap wali Allah walaupun tidak punya karomah. Jelas Bapak ya? Yang ini selesai. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita bahas tentang hukum, keputusan. Kan yang sudah kita bahas jihad, wala, cinta dan sayang, loyalitas. Lalu ketiga, hukum. Artinya hukum itu milik siapa? Terus bagaimana kita memutuskan hukum? Nah itu maksudnya Bapak ya. Insya Allah ini pada pertemuan berikutnya kita bahas. Ya subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.